Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wigmi Eka Putra, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Tia Loviana dengan NIM C1C023112 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah. Baiklah, langsung saja kita memasuki sesi presentasinya. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu perkembangan awal akuntansi. Akuntansi sebenarnya sudah digunakan sejak zaman kuno dalam kegiatan perdagangan untuk mencatat barang, perubahan aset, serta keuntungan dan kerugian. Pedagang Arab dan Yahudi telah melakukan pencatatan sederhana, terutama dalam transaksi perdagangan dan utang piutang. Walaupun ilmuwan Barat menyebut Luca Pacioli sebagai perumus sistem pembukuan double entry, kemungkinan praktik akuntansi sudah ada jauh sebelumnya. Bukti perkembangan akuntansi juga ditemukan pada berbagai peradaban kuno seperti Mesir, Babilonia, Sumeria, Yunani, Arab, dan Romawi. Secara historis, perkembangan akuntansi dimulai dari periode Mesir tahun 300 sampai 1000 sebelum Masehi dan berkembang lebih lanjut di Eropa sejak abad ke-13 Masehi. Materi selanjutnya yaitu perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama yaitu zaman awal perkembangan Islam. Pada awal perkembangan Islam, setelah berdirinya negara Islam di Madinah pada tahun 622 Masehi, kegiatan pemerintahan dijalankan secara bersama dan gotong royong oleh kaum muslim. Bangsa Arab juga telah melakukan perdagangan melalui perjalanan kafilah ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas, yang kemudian berkembang hingga ke Eropa. Dengan adanya kewajiban zakat, usyur, jizyah, dan kharaj, Rasulullah mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola keuangan negara. Pengelolaan keuangan dilakukan melalui pengumpulan dan penyaluran dana untuk kepentingan negara, serta didukung oleh para petugas seperti qadhi, sekretaris, dan pencatat administrasi yang berjumlah 42 orang. Selanjutnya, zaman 4 khalifah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, setiap pengelolaan keuangan negara Islam mulai berkembang lebih terstruktur. Pada masa Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal masih sederhana, di mana pemasukan dan pengeluaran negara hampir selalu seimbang. Perkembangan penting terjadi pada masa Umar bin Khattab dengan diperkenalkannya Diwan pada tahun 636 Masehi, yaitu lembaga administrasi yang berfungsi mencatat dan mengelola keuangan negara, termasuk pembayaran gaji. Pada masa ini juga mulai ada pembagian departemen dalam sistem keuangan serta penggunaan istilah jaridah atau jurnal sebagai pencatatan transaksi. Dalam administrasi keuangan, terdapat petugas pencatat seperti al-khatib, yaitu penulis atau pencatat informasi, dan muhtasib atau muhasabah yang bertugas mengawasi perhitungan transaksi bisnis serta kepentingan sosial masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sejarah akuntansi. Akuntansi merupakan salah satu profesi tertua yang sudah ada sejak zaman prasejarah, ketika manusia mulai melakukan perhitungan untuk kebutuhan hidup dan perdagangan. Bukti pencatatan akuntansi ditemukan pada peradaban kuno seperti Babilonia pada tahun 4500 sebelum Masehi, Mesir, dan Kode Hammurabi pada tahun 2250 sebelum Masehi. Tokoh yang dikenal sebagai bapak akuntansi modern adalah Luca Pacioli yang pada tahun 1494 menulis buku Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita yang menjelaskan sistem double entry bookkeeping, serta penggunaan jurnal, buku besar, neraca saldo, dan ayat penutup. Seiring perkembangan ekonomi kapitalis di Eropa, akuntansi semakin berkembang karena digunakan untuk mencatat transaksi, memberikan informasi kepada investor, dan membantu pengawasan serta pengembangan modal usaha hingga menyebar ke seluruh dunia. Materi selanjutnya yaitu sekilas prosedur dan istilah yang digunakan dalam akuntansi Islam. Al-Khwarizmi dan Al-Mazandarani memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem akuntansi di negara Islam dengan membuat berbagai jenis daftar pencatatan. Sistem akuntansi ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, membantu pengambilan keputusan, serta memudahkan evaluasi kegiatan, baik dalam pemerintahan maupun kegiatan ekonomi. Selanjutnya, jenis sistem akuntansi dalam negara Islam. Beberapa sistem akuntansi yang digunakan yaitu, yang pertama, ada akuntansi kebutuhan hidup.
yaitu untuk mengatur pencatatan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, akuntansi konstruksi, untuk mencatat proyek pembangunan pemerintah berdasarkan anggaran. Yang ketiga, akuntansi pertanian, untuk mencatat hasil pertanian dalam bentuk fisik terkait zakat pertanian. Yang keempat, ada akuntansi gudang, yaitu untuk mencatat barang masuk dan keluar serta nilainya, dengan pemisahan tugas untuk pengendalian internal. Yang kelima, ada akuntansi mata uang, yaitu untuk mengatur pengelolaan emas dan perak menjadi koin serta distribusinya. Yang keenam, akuntansi peternakan, untuk mencatat keluar masuknya hewan ternak dan nilainya. Dan yang terakhir, akuntansi perbendaharaan, untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran negara setiap hari. Selanjutnya, prosedur pencatatan akuntansi. Ada beberapa prosedur penting dalam pencatatan, yaitu yang pertama, transaksi dicatat setelah terjadi. Yang kedua, transaksi dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran dicatat secara terpisah. Yang keempat, pencatatan dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh dihapus jika terjadi kesalahan. Yang kelima, saldo dihitung dari selisih penerimaan dan pengeluaran. Dan yang terakhir, laporan disusun secara bulanan dan tahunan serta diperiksa oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, ada istilah dan buku pencatatan akuntansi. Ada 4 istilah yang digunakan dalam sistem akuntansi Islam. Yang pertama, Al-Jaridah, yaitu buku jurnal untuk mencatat transaksi. Yang kedua, Daftar Al-Yaumiyah, yaitu buku harian transaksi. Yang ketiga, Al-Khidmah, yaitu laporan keuangan bulanan yang berisi total penerimaan dan pengeluaran. Dan yang terakhir, Al-Hikmah Al-Jami'ah, yaitu laporan keuangan tahunan yang berisi pendapatan, beban, dan surplus atau defisit. Selanjutnya, klasifikasi piutang dalam perhitungan zakat. Piutang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, Al-Raj Minal Mal, yaitu piutang yang dapat tertagih. Yang kedua, Al-Munkasir Minal Mal, yaitu piutang yang tidak dapat tertagih. Yang ketiga, Al-Mutakhadir wal Mutakhayir, yaitu piutang yang sulit atau diragukan penagihannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi, ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan akuntansi telah berkembang sangat maju, sementara Eropa masih berada pada masa The Dark Age. Perkembangan ilmu dari dunia Islam kemudian menyebar ke Eropa melalui proses penerjemahan karya-karya ilmuwan Muslim. Beberapa hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi Islam dapat dilihat dari hal berikut. Yang pertama, penerjemahan karya ilmuwan Muslim ke Eropa sejak tahun 1202 Masehi. Misalnya, Leonardo Fibonacci yang memperkenalkan angka Arab dan sistem perhitungan yang mempermudah pencatatan transaksi. Yang kedua, Luca Pacioli yang dikenal sebagai bapak akuntansi modern, banyak mempelajari karya-karya yang dipengaruhi pemikiran Arab serta berinteraksi dengan pedagang yang memiliki hubungan perdagangan dengan dunia Islam. Yang ketiga, konsep double entry bookkeeping yang dijelaskan oleh Pacioli memiliki kemiripan dengan sistem pencatatan yang telah digunakan sebelumnya dalam praktik perdagangan di dunia Islam. Jadi, secara umum, perkembangan akuntansi modern tidak terlepas dari pengaruh ilmu pengetahuan dan sistem pencatatan yang berkembang dalam peradaban Islam. Meskipun, bukti sejarah yang lengkap masih terus diteliti karena banyak dokumen dari masa tersebut yang hilang akibat peperangan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi telah ada sejak sebelum Masehi dalam bentuk pencatatan sederhana dan terus berkembang hingga menjadi sistem modern. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pencatatan sudah maju sementara Eropa masih berada pada masa The Dark Age. Perkembangan akuntansi modern juga dipengaruhi oleh akuntansi Islam melalui penerjemahan karya ilmuwan Muslim, meskipun bukti sejarahnya masih terus diteliti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.